Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersemangat di dalam belajar. Pada materi kali ini, kita akan membahas pelajaran seni budaya kelas 9, bab 2, yakni seni patung. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan fungsi patung, mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk perwujudannya. Tentu kalian pernah melihat patung saat pergi jalan-jalan ke taman, ke kota-kota besar, ke museum, dan ke berbagai tempat lainnya. Apakah kalian tahu apa itu patung dan apa fungsinya? Patung adalah cabang seni rupa 3 dimensi atau yang bisa kita lihat dari berbagai arah, yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolum yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya dengan cara subtraktif, yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicukil, atau dengan cara aditif, yang berarti menambahkan bahan, mengolah bahan seperti mengecor dan mencetak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung berarti tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya, dibuat, dipahat, dan sebagainya dari batu, kayu, dan sebagainya. Berdasarkan fungsinya, jenis patung dibagi menjadi 6, yakni patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung karya seni, dan patung kerajinan. Mari kita bahas satu persatu fungsi patung tersebut. Patung religi. Selain untuk estetika, tujuan patung juga untuk sarana beribadah dan bermakna religius. Berikut contoh patung religi, yakni patung Bunda Maria dan patung dewa-dewa pada kepercayaan Buddha. Patung monumen. Patung ini dibuat untuk peringatan peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Sangat banyak kita temukan patung monumen ini, baik itu tokoh pahlawan, patung peristiwa, atau patung sebagai simbol sejarah atau kepercayaan suatu daerah. Berikut contoh patung monumen. Yang pertama yakni Monumen Pancasila di Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur, untuk mengenang 7 pahlawan yang dikubur di sumur di daerah tersebut. Yang kedua yakni Monumen Perjuangan Rakyat di Balikpapan, yang ditujukan untuk mengenang perjuangan rakyat Balikpapan dalam menghalang penjajah masuk ke Balikpapan. Patung arsitektur. Patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi atau susunan tata letak model dalam suatu bangunan. Berikut contoh patung arsitektur yang terdapat di dinding-dinding bangunan. Seiring berkembangnya zaman dan munculnya berbagai tempat wisata yang menarik, muncullah patung dekorasi, yakni patung yang berfungsi sebagai hiasan bangunan atau lingkungan suatu taman. Berikut contoh patung dekorasi di taman. Dan yang ini contoh patung dekorasi di Taman Bunga Nusantara yang berada di daerah Jawa Barat. Patung seni yang dibuat murni untuk estetika, yang hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Patung ini biasa dibuat oleh seniman-seniman patung untuk menuangkan imajinasi dan ekspresinya dalam suatu karya. Berikut contoh bentuk patung seni. Patung kerajinan, yakni patung hasil para pengrajin yang dibuat untuk dijual. Biasanya patung ini diproduksi dalam jumlah banyak atau juga bisa sesuai permintaan konsumen.
Patung ini paling mudah ditemukan di tempat area perbelanjaan souvenir maupun tempat-tempat wisata. Misalnya di daerah Candi Borobudur terdapat banyak penjual patung replika Borobudur maupun bentuk-bentuk patung kerajinan lainnya. Berikut contoh patung kerajinan dari bahan kayu dan patung miniatur stupa Candi Borobudur. Dari keenam fungsi patung tersebut, semua patung itu juga dapat berfungsi sebagai ikon atau ciri khas suatu daerah yang bisa menarik wisatawan datang ke daerah tersebut. Berdasarkan perwujudannya, bentuk dan jenis patung dibagi menjadi dua, yakni patung figuratif atau realis dan patung non-figuratif atau imajinatif. Patung figuratif atau realis, yakni patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam, misalnya manusia, binatang, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Berikut contoh patung figuratif. Tentu kalian pasti mengenali bentuk-bentuk patung ini. Patung non-figuratif atau imajinatif, yakni patung yang secara umum terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya abstrak. Biasanya hanya pembuatnya yang mengetahui persis maknanya, sedangkan penikmat hanya menerka-nerka makna karya sesuai sudut pandangnya masing-masing. Berikut contoh bentuk patung non-figuratif. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham pengertian patung dan fungsinya? Sekarang, coba kalian cari informasi tentang patung yang ada di daerahmu masing-masing. Minimal 3 patung dengan fungsi berbeda. Misalnya, fungsi dekoratif 1, fungsi monumen 1, dan fungsi religi 1. Dan tulis di buku catatan kalian nama patung, alamat patung, dan jenis patung berdasarkan fungsinya. Baik, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sekian dan terima kasih.